asal muasalnya masuk Merto tuh sebenarnya kejadian di suatu malam. Suatu malam. Malam apa Di itu? suatu malam. Gelap gulita. Lagi mayoritas kan teman-temannya dari daerah Jawa Tengah itu Daerah kan, Jawa Tengah ya. yang lebih halus. Pernah kejadian saya dimarah-marahin sama teman-teman di sana. Kenapa? Katanya suka marah-marah, ngomongnya keras gitu. Padahal lu spontan maksudnya ya. Iya, kita kan bercanda Anak Jakarta. gitu. Iya. Tapi mungkin mereka nangkepnya, orang Jakarta keras-keras nih gitu. Gitu ya. Akhirnya saya sempat ada jarak lah antara saya sama mereka itu. Maksudnya disendiriin. Iya, jadi saya Pernah satu angkatan gitu. nggak usah angkatan sih jadi kayak yang teman-teman Jakarta sendiri, teman-teman yang dari sana sendiri gitu. Lo pernah ada gap gitu? Pernah suatu ketika. Jadi ya Kalau kemarin suatu malam, sekarang suatu ketika. Dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan beban di hati, mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman. Halo Bapak Ibu dan saudara terkasih, salam sehat penuh kerahiman Tuhan, salam Pojok Iman. Mantap. Hari ini Pojok Iman menghadirkan orang muda, ganteng, waduh, penuh energik dan sukacita. Senyumnya itu loh yang gak kuku ya. Selamat datang di Pojok Iman. terima kasih Romo. Terima kasih ya mau berbagi ya. Iya Romo. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan baik Mo. Amin. Boleh kenalan dikit gak kepada permisa? Kamu tuh dari mana sih? Nama lengkapmu siapa? Paroki mana? Nama saya Christopher Eren, biasa dipanggil Eren. Berasal dari paroki Villa Melati Mas, Gereja Santo Ambrosius. Oh, Gereja Ambrosius daerah Tangerang ya? Iya Mo, Tangerang. Tangerang ya. BSD. Anak keberapa kamu? Saya anak kedua dari dua. Anak kedua dari Dua bersaudara. lah terakhir. Iya Mo. Yang nomor satu cowok apa cewek? Nomor satu perempuan. Perempuan. Boleh sama mama itu papa? Ya gimana Mo? Gimana ya? Dikasih sama mereka. Kamu malah dikasih ya? Iya. Nah, itu yang paling penting. Dapat izin, dapat restu, ya kan? Hmm. Boleh jadinya ya? Iya Mo, boleh. Oke. Jadi kita mau bicara nih Eren ya, tentang hidupmu di Mertoyudan. Padahal kamu kan anak Jakarta, anak Tangerang. Iya Mo. Ada seminari di Jakarta. Ceritanya nih kalau boleh korak-korek. Kenapa sih lu milih Mertoyudan gitu loh? Asal muasalnya masuk Merto tuh sebenarnya kejadian di suatu malam Mo. Suatu malam. Malam apa Di itu? suatu malam. Malam gelap gulita. Jadi di suatu malam saya tuh nanya sama mama saya mau lanjut SMA-nya di mana. Terus SMP-nya di mana emang SMP sebelum? Santo Ursula Mo. Oh, Ursula. Ursula BSD. Oh, yang BSD ya? Iya. Karena Ursula sini kan Cewek cewek. semua. Kaget juga. Sekolah di sini. Oh, yang Iya, BSD dicampur BSD ya? campur. Terus? Jadi saya nanya SMA mau sekolah di mana nih Ma gitu. Terus kata mama saya udah nggak usah dipikirin sekolahnya. Wah saya bingung kan Mo. Sekolah di mana nih SMA? Nah terus tiba-tiba suatu malam papa saya datang. Tiba-tiba ngasih berkas pendaftaran ke seminari Mertoyudan. Lah, Saya juga bingung. Kok emang papamu mantan seminari? bukan? Katanya dulu saya pernah ngomong mau jadi Romo waktu kecil. Oh, Terus saya kamunya. keinget, iya. Waktu Romo konsekrasi, Oh. saya bilang saya mau kayak dia gitu, mau makan sama minum di atas altar gitu katanya mau. Pas kecil tuh. Iya. TK apa belum TK? SD kayaknya mau. Oh, SD ya? Iya, kelas 3 katanya. Ya berarti nginget dong. Pas ada SD gitu. Jadi pengen Iya. makan minum kayak di altar itu kayak pastor itu gitu ya. Awalnya saya bingung. Kok seminari Pak? Saya ngomong kan dulu mau jadi Romo. Terus oh iya saya keinget akan kejadian itu. Terus akhirnya kamu mau aja lagi ya kan? Iya mau aja lagi ya. Nulis tuh. Waduh. Nulis tuh. Nulis akhirnya saya bikin, terus saya kirim deh ke Mertoyudan. Di sana. Di sana jadi yang mau. Jadi awalnya di suatu malam Di suatu malam mau papamu kejadian. membawa formulir itu. Iya. Harus ngisi gitu ya. Dan formulirnya hanya Mertoyudan. kamu nggak nanya kenapa nggak punya wacana bakti gitu. Saya juga
nggak kepikiran nanya-nanya lain mau. Ya karena Dia jadi karena keinget masa kecil itu kan Martoyudan. Terus saya ingat waktu itu juga lulusannya bagus-bagus. Terus saya lihat-lihat info juga sekolahnya baik, bagus gitu. Terus saya, udahlah mantap kayak mau masuk seminari mau gitu. Maka di situ ya. Jadi sebetulnya bukan karena sadar memilih Martoyudan, tapi karena dipilihkan kayak mau kecemplung gitu. Kecemplung, ya. Dipilihkan di suatu malam. Iya. Dengan formulir ya. Itu papamu tuh yang udah punya concern, tapi ya bagus juga ya, dia coba memfasilitasi anaknya ya. Yang punya pergumulan, dan kamunya jawab iya lagi. Sampai di sana tuh gimana kamu tuh? Sempet kaget mau. Beda kan itu. Iya. Kagetnya gimana tuh? Apalagi mayoritas kan teman-temannya dari daerah Jawa Tengah. Daerah Jawa Tengah ya. Yang lebih halus. Emang halus? Iya mau punya unggah-ungguh gitu. Emang kita kagak. Aduh. Oke, halus, punya unggah-ungguh. Iya, dulu saya pernah kejadian saya dimarah-marahin sama teman-teman di sana. Kenapa? Katanya suka marah-marah, ngomongnya keras gitu. Padahal lu spontan maksudnya ya. Iya, kita kan bercanda Jakarta. Gitu. Iya. Tapi mungkin mereka nangkepnya, orang Jakarta keras-keras nih gitu. Gitu ya. Akhirnya saya sempat ada jarak lah mau antara saya sama mereka itu. Maksudnya disendiriin? Iya, jadi saya pernah satu angkatan gitu? Nggak usah angkatan sih mau. Jadi kayak yang teman-teman Jakarta sendiri, teman-teman yang dari sana sendiri gitu. Lo pernah ada gap gitu? Pernah, suatu ketika. Jadi ya. Kalau kemarin suatu malam, sekarang suatu ketika. Tapi nggak berlangsung lama dong. Enggak, akhirnya saya sadar gitu. Kan masa-masa orientasi. Iya, akhirnya saya sadar. Iya. Wah, saya harus nggak bisa bawa adat saya dari asal sini, harus menyesuaikan dengan lingkungan sekitar kan. Iya, di mana kita berada kan kita harus menyesuaikan. Iya, ya udah akhirnya saya coba untuk ya halus-halusin dikit. Ngomongnya saya pelan-pelanin dikit gitu. Emang suka ngomong ceplas-ceplos ya? Iya. Jadi itu ya pengalaman pertama ya. Ada rasa gap ya. Iya. Karena ada apa ya? Dinamika budaya yang berbeda ya. Terus apa lagi tuh? Kesukaan atau membuat krisis akhirnya dengan pengalaman keunikan? Akhirnya setelah saya sadari malah senang saya mau. Senang ya? Saya punya teman-teman dari Jawa Tengah, punya teman-teman dari Batam juga ada. Oh, Batam ada? Iya mau, ada dari Batam, ada yang dari Flores. Oh gitu ya? Tapi udah tinggal di Jawa. Oh. Tapi masih kental lah adat Floresnya gitu-gitu. Jadi nampung mana-mana ya? Iya. Ketemu dari berbagai macam daerah dong. Ya hasilnya oke dong akhirnya. Iya mau, jadi akhirnya saya kaya mau. Setelah adaptasi. Adaptasi itu. Sebelum diisolasi. Bisa begitu ya. Iya. Apa yang kamu dapat dari pelajaran kekayaan itu tadi? Ya pasti yang secara umum tentang hidup asrama, hidup berkomunitas juga mau gitu kan. Dan secara khususnya tentang itu mau, tentang perbedaan itu ya mau. Jadi kita harus menyesuaikan di mana kita berada gitu, nggak bisa bawa apa yang menjadi kemauan kita sendiri gitu. Harus ya setidaknya melebur lah dengan teman-teman sekitar gitu. Dan kamu betah dong di sana? Betah mau. Jadi betah ya? Iya. Kok kamu milih Projo Jakarta? Kenapa pilih Projo Jakarta? Karena pengen pulang ke rumah mau. Gitu ya. Projo Jakarta sebenarnya pengen ini sih mau. Saya punyai satu concern yang pengen saya kejar lah di Jakarta ini mau. Terutama kaum marginal mau. Oh. Saya pengen banget nolongin mereka lah gitu. Oh, jadi kamu menjadi imam Jakarta iya. Untuk menolong kaum marginal. Iya mau. Mulia sekali itu ya. Itu motivasi kamu ya? Iya mau. Memang di Jakarta banyak yang marginal. Saya ngerasa ya ini mau banyak lah mau. Banyak yang butuh bantuan gitu. Iya ya. Dan saya maulah bantuin mereka. Untuk ya setidaknya membahagiakan mereka lah mau dengan mungkin dengan dana belajar gitu mau. Dengan tenaga dan pikiran saya lah. Saya bantu mereka mau. Mantap ya.
Gitu. Cita-citamu mulia sekali nih ya. Diolah ya. Iya. Tapi kasihkan mertoyudan lagi apa yang bisa kamu bagikan ya? Kasihkan Kalau dari pengetahuannya gimana? Kalau pengetahuan kita sama mau belajar kayak sekolah biasa. Sekolah biasa. Ada kurikulumnya juga. Dari kelas pertama, kedua, ketiga ada ujian sekolahnya juga gitu. Bedanya dengan yang biasa apa? Bedanya biasa Kan paling seminari. di kehidupan asrama sama pelajaran-pelajarannya ada pelajaran gereja mau. Oh ada. Bahasa Latin. Bahasa Latin masih ada ya? Masih ada mau. Terus apa lagi? Kita belajar liturgi, belajar sejarah gereja. Sejarah gereja. Gitu-gitu mau. Jadi pelajaran-pelajaran khusus yang ada di seminari doang mau. Yang nggak didapatin di sekolah lain. Kitab suci nggak belajar? Belajar juga. Oh dipelajari gitu Perjanjian lama, perjanjian baru. Jadi justru plusnya di situ ya. Hidup di mertoyudan, di seminari, kita bisa belajar selain dengan materi-materi ajar di level SMA, saya juga bisa belajar hal-hal yang terkait dengan gereja ya. Iya. Dengan seluruh magisteriumnya. Mantap sekali itu ya. Pengen kesana lagi saya mau malah. Betul ya. Iya. Enaknya apa? Wah enaknya itu sih mau kehidupannya gitu, seru ya. Saya seangkatan kan awal masuk tuh 66 orang. 60 orang. Iya. Terakhir jadi sekitar 50-an kayaknya. Masih untung ya. Iya masih banyak. Jadi seru. Masuk 78 saya. Keluar? Gak tahu gue pokoknya yang jadi pastor 13. 11 apa 13 ya? 10% kali ya rata-rata gitu ya. Oke, tapi menyenangkan ya. Iya. Inilah lika-liku hidup di mertoyudan ya. Karena di suatu malam ayah memberikan kamu formulir. Iya. Dan kamu berangkat. Herannya kamu mau lagi gak? Atau dipaksa orang tua gak itu? Enggak mau. Beneran. Iya. Lucunya. Pengalaman iman apa yang kamu dapat kalau boleh mengambil insight atas pengalaman ini? Tuhan tuh memanggil kita tuh dengan cara-cara yang unik mau. Jadi kayak saya kan suatu malam gitu mau. Iya. Dengan dikasih berkas terus saya masuk seminari gitu. Bener. Ya kan. Akhirnya Tuhan memanggil. Nah setelah Tuhan memanggil itu semua terserah pada kita gitu. Apakah kita mau menjawabnya atau meninggalkannya mau. Iya. Jadi kalau kita mau menjawabnya, saya punya prinsip apa yang udah saya mulai harus saya selesaikan. Jadi ya saya coba untuk menyelesaikan selama 4 tahun dan puji Tuhan berhasil mau. Puji Tuhan berhasil. Iya. Dan akhirnya saya lanjut lagi mau ke sini. Projo Jakarta untuk menjadi imam Projo Jakarta. Itu mau. Mantap. Ada pesan nggak buat anak-anak muda supaya ikutan tertarik? Buat anak-anak muda, siapapun di sana, mari bergabung dengan kami, terutama Seminari Mertoyudan, karena di sana kalian dapat mengembangkan seluruh bakat kalian, mengembangkan kepintaran kalian, dan saya yakin kalian akan berkembang dan menjadi manusia yang baik dan luar biasa. Baik dan luar biasa. Secara iman? Secara iman, religius juga ya. Iya, luar biasa. Ada pantun nggak kamu? Oh nggak ada mau saya mau. Nggak hafal kamu. Nggak jago. Terima kasih Frater Aaron ya, kesaksian yang luar biasa dari pengalaman di suatu malam. Akhirnya harus hidup di mertoyudan dan betah lagi ya, betah. Ya inilah penyelenggaraan Tuhan yang luar biasa. Kadang-kadang panggilan itu bisa sayup-sayup ku dengar, tapi ya ada respon, ya harus ada reaksi. Tapi kalau kita cuek bebek ya lewat gitu aja. Ya, hebatnya kamu ini nanggepin ya. Oke. Jangan-jangan kan papamu juga dipakai oleh Tuhan untuk memanggil, bahkan ngingetin lagi kamu lagi. Lu tuh kecil lu pernah mau jadi pastor lu, gue inget lu anak gue soalnya. Kan? Artinya papa mendukung itu ya. Dukung banget tuh. Bagus ya. Itulah Bapak Ibu sudah terkasih kesaksian Frater Aaron. Kita doakan agar terus bertumbuh dalam panggilan, menggapai cita-cita dan imamat. Dan untuk orang-orang muda, Aaron bisa menjadi pelajaran buat kalian.
Ayo masuk seminari supaya hidup kita makin berkembang. Amin ya. Amin. Diperkaya kan ya. Masih betah juga lagi ya. Iya. Amin. Akhirnya bunga selasih, bunga melati. Anda bilang cakep. Cakep. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mantap. Pojok Iman. Pojok Iman.